Bismillah, assalamualaikum, selamat malam Ciamis, Jawa Barat. Kak Ima Rohimah, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, tentunya bahagia, dan dimudahkan dari segala urusan. Ini dia selengkapnya, sebuah kisah di channel YouTube Fakta Sejarah. Semoga terhibur. Bismillah. Pagi itu hujan menggantung di langit, seperti hatinya yang penuh tanda tanya. Mayang berdiri di depan jendela kamar, matanya menerawang keluar. Rinai gerimis menyentuh kaca, menyisakan jejak seperti embun tangis yang tak pernah ia tumpahkan. Di belakangnya, ranjang tampak rapi, tak tersentuh sejak malam tadi. Ardel tidur di ruang kerja lagi. Dulu suaminya itu selalu membangunkannya dengan pelukan hangat dan ciuman lembut di kening. Sekarang, jangankan menyentuh, memandang wajahnya saja, Ardel seolah malas. Setiap kali Mayang mencoba bicara, hanya gumaman singkat atau anggukan datar yang ia terima. Rasanya seperti bicara dengan tembok. "Mas, sarapan sudah siap," ucap Mayang pelan dari ambang pintu ruang kerja. Ardel duduk membelakangi, sibuk menatap layar laptop. Jemarinya mengetik cepat, tak menggubris sapaan istrinya. Mayang berdiri cukup lama, berharap ada respon, tapi yang ia dapatkan hanya sunyi. "Aku gak lapar," jawab Ardel singkat, tanpa menoleh sedikit pun. Kalimat itu seperti palu kodam yang menghantam batin Mayang. Bukan soal makanannya ditolak, tapi dinginnya sikap Ardel yang seperti sudah tak mengenalnya lagi. Sudah 3 bulan ini semua terasa berbeda, entah sejak kapan tepatnya. Namun, perubahan itu terjadi begitu nyata. Ardel yang dulu hangat, romantis, penuh perhatian, kini menjelma menjadi sosok asing yang membuat rumah serasa neraka sunyi. Mayang duduk di kursi meja makan sendirian, memandangi 2 piring nasi goreng yang masih mengepulkan asap. Aroma bawang putih dan telur goreng tak bisa menghibur selera makannya yang hancur. Ia menunduk, menyendok makanan perlahan. Setiap suapan seperti beban, bukan asupan. Pikiran Mayang melayang ke masa lalu. Mereka dulu pasangan yang terlihat bahagia, bahkan saat ekonomi mereka pas-pasan di awal pernikahan. Ardel tetap menunjukkan kasih sayang yang besar. Tapi sekarang, saat pekerjaan Ardel semakin mapan dan rumah mereka pun lebih baik, kasih itu seperti menguap begitu saja. Setiap kali Ardel pulang, ia seperti orang yang terburu-buru, ingin kembali keluar rumah. Tidak ada pelukan, tidak ada canda, bahkan tidak ada percakapan sekedar menanyakan kabar hari itu. Mayang merasa seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Pernah suatu malam, Mayang mencoba mendekat. Ia mengenakan daster merah muda favorit Ardel, yang dulu membuat pria itu tak bisa menahan diri untuk menggoda. Tapi malam itu, Ardel hanya melirik sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku capek, banyak kerjaan besok," katanya sambil mematikan lampu kamar dan tidur membelakangi Mayang. Malam-malam seperti itu yang membuat hati Mayang retak perlahan. Ia bukan tak berusaha, ia mencoba bicara, mencoba menyentuh, mencoba bertanya, tapi setiap upaya seperti dilempar ke jurang sunyi tanpa gema. Ia bahkan sempat berpikir, apakah dirinya sudah tidak menarik lagi? Apakah tubuhnya sudah tak membuat Ardel bergairah? Tapi ketika ia bercermin, ia masih melihat sosok yang sama, wajah yang tetap dirawat, tubuh yang masih dijaga. Ia bahkan lebih langsing dari sebelum menikah. Tapi mengapa Ardel tak mau menyentuhnya? Siang itu, Mayang duduk di teras, mencoba menelepon suaminya. Sudah 3 kali panggilannya tak dijawab, hanya centang 2, tanpa tanda dibaca. Padahal ia hanya ingin menanyakan, apakah Ardel makan siang, atau ingin diantarkan makanan dan disediakan makanan atau minuman yang segar setelah pulang kerja nanti. 1 jam kemudian pesan masuk. "Gak usah repot-repot, aku lagi rapat, jangan ganggu." Fontnya caps lock, huruf besar semua. Kalimat itu lebih tajam dari pisau dapur. Mayang menutup ponsel dan menarik nafas panjang.
Ditatapnya taman kecil di depan rumah yang dulu mereka rawat bersama. Sekarang bunga-bunga tampak layu, tak ada yang menyiram. Sore harinya Ardel pulang. Mobilnya masuk pelan, dan seperti biasa, ia hanya menaruh tas di meja, lalu masuk ke ruang kerja. Mayang menyusul dengan segelas teh hangat, berharap masih bisa menyenangkan hatinya. "Mas, teh hangatnya mas." "Gak usah repot-repot, aku bisa bikin sendiri nanti kok," potong Ardel dingin tanpa menoleh. Mayang diam. Ia berdiri cukup lama di depan pintu sebelum akhirnya berbalik pergi. Air matanya hampir menetes, tapi ia tahan. Ia tidak mau menangis di hadapan suaminya sendiri. Ia bukan wanita lemah, tapi luka-luka kecil itu terus menumpuk tanpa jeda. Malam itu, rumah senyap, hanya suara kipas angin yang berputar pelan di kamar. Mayang berbaring memeluk guling, punggungnya menghadap ke dinding. Di seberang, tempat tidur sebelah kosong. Ardel masih di ruang kerjanya, seperti biasa. Mayang menatap langit-langit sambil mengingat hari-hari awal pernikahan mereka. Ardel yang dulu sering mencium tangannya sebelum tidur, mencium keningnya, dan memakaikan selimut. Ardel yang suka mengelus rambutnya dan membisikkan janji-janji manis. Semuanya seakan terkubur. "Apa aku sudah bukan siapa-siapa baginya?" menggumam Mayang lirih. Ia mencoba memejamkan mata, meski dadanya sesak. Di tengah keheningan itu, ia merasa seperti hantu yang gentayangan di rumahnya sendiri. Hidup, tapi tak terlihat. Bernapas, tapi tak dianggap. Besok paginya, Ardel keluar rumah tanpa pamit. Ia hanya mengambil kunci mobil dan pergi, membiarkan Mayang sendiri di meja makan yang sudah ia siapkan, dengan 2 piring nasi uduk dan sambal teri kegemaran Ardel. Mayang memandangi pintu yang baru saja tertutup. Jantungnya berdetak perlahan. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi belum tahu apa. Apakah Ardel selingkuh atau sedang ada masalah besar yang tak ingin ia ceritakan? Yang jelas, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada sikap Ardel, tapi juga pada suasana rumah itu. Rasanya dingin, seperti ada kabut halus yang menyelimuti setiap sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang diam-diam menyerap kehangatan yang dulu pernah ada. Dan di tengah kebekuan itu, Mayang hanya bisa bertanya dalam hati, apakah cintanya sudah mati? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang bersembunyi di balik dinginnya sikap Ardel? Malam turun perlahan di atas rumah mereka. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti embusan kabut yang menyelinap lewat celah-celah jendela. Di dalam kamar, Mayang berbaring memeluk bantal. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Tak ada suara dari luar, hanya detik jam dinding dan sayup angin menyentuh tirai. Ardel tak pulang malam itu. Mayang menunggu hingga pukul 2 dini hari, sampai akhirnya tubuhnya menyerah pada kantuk yang berat. Saat matanya mulai terpejam, dunia sekelilingnya berubah. Dalam mimpinya, Ardel ada di sana. Ia berdiri di kamar mereka, tapi wajahnya jauh lebih lembut daripada yang biasa Mayang lihat akhir-akhir ini. Tatapannya hangat, penuh kerinduan. Ia tersenyum, lalu berjalan pelan ke arahnya. Langkahnya ringan, seolah tak menyentuh lantai. "Mayang," bisiknya. Suaranya dalam dan merdu, membuat hati Mayang bergetar. Mayang mengulurkan tangan, dan Ardel meraih jemarinya dengan lembut. Tanpa kata, pria itu menunduk, mencium keningnya dengan pelan, penuh kasih sayang, lalu menatap mata Mayang, seperti dulu saat mereka masih saling mencinta. Sentuhan itu terasa nyata hangat, bahkan membuat tubuhnya gemetar kecil. Lalu segalanya terjadi begitu saja, perlahan, intim, dan penuh gairah. Tak ada sikap dingin, tak ada jarak. Tubuh mereka menyatu seperti potongan teka-teki yang telah lama terpisah. Mayang merasa dibuai oleh kelembutan yang nyaris ia lupakan. Nafas Ardel terasa di lehernya. Pelukannya erat namun nyaman. Ia ingin waktu di mimpi itu tak pernah berakhir, namun tiba-tiba semuanya buyar. Mayang terbangun dengan nafas memburu dan keringat dingin membasahi dahinya. Selimut kusut dan tubuhnya terasa lemas, seperti baru saja benar-benar melakukan hubungan intim, mimpi basah. Ia duduk pelan,
mencoba menenangkan diri, lalu menyadari sesuatu. Paha dan lengannya penuh dengan lebam kebiruan. Beberapa cukup besar, seolah bekas cengkraman kuat. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengingat detail mimpinya, tapi hanya potongan samar yang tersisa. Wajah Ardel, pelukannya, ciumannya, semua terasa begitu nyata, seolah benar-benar terjadi. Mayang bangkit dari ranjang, berjalan ke cermin. Di lehernya ada bekas merah seperti gigitan. Ia menyentuhnya perlahan, mencoba menepis pikiran buruk. Ini hanya mimpi, hanya mimpi. Batinnya mencoba menenangkan, meskipun keganjilan itu terasa menghantui. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Mayang kembali bermimpi berada dalam pelukan Ardel. Kali ini, semuanya lebih intens. Ardel membisikkan kata-kata mesra yang bahkan belum pernah ia dengar sejak menikah. Suaranya memabukkan. Sentuhannya menyusup sampai ke sumsum tulang. Bahkan aroma tubuhnya, campuran sabun dan bau kulitnya yang khas tercium jelas. "Aku merindukanmu, Mayang," ucapnya sambil mencium pipi wanita itu dengan perlahan. Mayang menangis dalam mimpi. Ia mengira suaminya akhirnya kembali, bahwa mungkin dalam tidur ini cinta itu masih hidup. Tapi ketika ia bangun lagi, tubuhnya kembali remuk. Kali ini tidak hanya lebam, punggungnya terasa nyeri seperti terjatuh dari ketinggian. Bahkan di betisnya ada cakaran samar. Dan lagi-lagi Ardel tak ada di rumah. Ia hanya mengirim pesan pendek bahwa ia menginap di kantor karena lembur. Mayang mulai merasa takut. Mimpi itu terlalu nyata untuk dianggap sekedar bunga tidur. Ia tak pernah memimpikan hal seperti itu sebelumnya, apalagi dengan sensasi tubuh yang ikut terluka. Ia bahkan merasa lebih lelah bangun tidur ketimbang saat ia tidur larut karena menangis. Hari-hari berikutnya pun sama. Mimpi itu datang setiap malam. Dan semakin lama semakin nyata. Ardel dalam mimpi menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan hanya lembut, tapi posesif. Pria itu akan terus memeluk Mayang dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Kadang ia berbicara dalam bahasa yang tadi mengerti. Bahasanya berat, berulang-ulang seperti mantra. Mayang pernah terbangun dengan mulut sendiri menyebutkan kata asing tanpa sadar. "Zailu, Rahmar, Ashkifa," katanya lirih. Padahal ia tak tahu artinya. Kata-kata itu seperti melekat di lidah, membekas di ingatan. Ia mulai mencatat waktu dan tanda-tanda setiap mimpi. Setiap malam, mimpinya datang di antara pukul 2 sampai 3 pagi. Dan setelah itu pasti tubuhnya menunjukkan bekas, entah luka, lebam, atau cipokan merah di leher. Dan kelelahan yang luar biasa. Anehnya, meskipun tubuhnya sakit, dalam hati kecil Mayang ada bagian yang selalu menanti malam tiba. Ia malu mengakuinya, tapi mimpi itu membuatnya merasa dicintai sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun di balik itu, ketakutan juga tumbuh. Mimpi itu seakan memiliki nyawa sendiri. Ia seperti masuk ke ruang yang tidak sepenuhnya ia kuasai. Dan pria dalam mimpi itu, apakah benar Ardel atau hanya menyerupai? Suatu pagi saat Mayang mencuci mukanya di kamar mandi, ia menatap pantulan dirinya sendiri. Di sudut cermin, samar-samar ia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi tubuhnya langsung merinding. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir rasa takut. Tapi saat ia membuka mata lagi, pandangannya tertuju ke lehernya. Bekas merah baru muncul lagi, seperti ciuman, tapi terlalu gelap warnanya, terlalu dalam. Mayang akhirnya tak tahan. Ia mencoba menceritakan semuanya pada temannya, Rani. Awalnya ia takut dianggap gila. Tapi saat Rani mendengar semuanya dengan serius dan melihat luka-luka itu sendiri, ekspresi temannya langsung berubah pucat. "Mayang, ini bukan mimpi basah biasa. Ini bisa jadi gangguan gaib loh," bisik Rani pelan. "Gangguan?" Suara Mayang bergetar. Pernah dengar istilah incubus atau jin yang menyetubi perempuan dalam mimpi? Biasanya mereka menyamar jadi orang terdekat. Kadang malah pakai wujud suami sendiri. Jelas Rani berhati-hati. Mayang hanya diam. Semua potongan mulai masuk akal.
Ardel yang tiba-tiba menjauh, mimpi yang terlalu nyata, luka-luka misterius, semuanya membentuk gambaran menakutkan. Namun di sisi lain, hatinya bingung. Bagaimana jika makhluk itu benar-benar menyayanginya, bahkan lebih dari Ardel sendiri, suaminya? Tapi sebelum pikirannya melantur lebih jauh, ia sadar satu hal. Jika ini benar gangguan makhluk halus, maka ia harus mencari bantuan. Ia tak bisa terus tenggelam dalam mimpi yang manis, tapi menyakitkan. Karena jika terus begini, mungkin ia tak akan bisa bangun suatu hari nanti. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung berat di atas kepala Mayang saat ia berdiri di depan pagar rumah tua berhalaman rimbun yang agak tersembunyi di balik deretan pohon bambu. Tempat itu terletak di pinggir desa agak jauh dari pemukiman, dan menurut Rani, teman baiknya, pemilik rumah ini adalah seorang pemuda yang dikenal mampu menangani kasus-kasus aneh yang tak bisa dijelaskan secara logika. Namanya Sasmita. Mayang menarik nafas dalam-dalam. Kakinya sedikit gemetar saat akan melangkah masuk ke dalam pagar. Sesaat kemudian, pintu kayu rumah itu terbuka perlahan dan muncullah seorang pria muda dengan wajah tenang dan tatapan tajam. Seolah matanya bisa menembus dinding tubuh manusia dan melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Sasmita tidak tampan dalam pengertian umum, tapi ada harisma tenang dari cara berdirinya. Rambutnya diikat ke belakang, mengenakan kaos hitam dan sarung batik, dengan kalung berbandul kecil dari kayu yang menggantung di lehernya. "Masuklah, silakan duduk. Ceritakan dari awal," katanya singkat namun penuh perhatian. Mayang pun mulai bercerita. Awalnya terbata, suaranya gemetar, tapi seiring kata demi kata meluncur, rasa takut dan malu berganti menjadi kelegaan. Ia menceritakan perubahan sikap Ardel, tentang mimpi-mimpi yang terlalu nyata, tentang luka-luka yang muncul tanpa sebab setelah mimpi basah, dan bagaimana ia bangun setiap pagi dengan tubuh remuk, tapi hati yang terikat. Sasmita mendengarkan dalam diam, matanya tak pernah lepas dari wajah Mayang. Tak sekalipun ia menyela. Ia bahkan tidak tampak terkejut, seolah cerita seperti ini sudah sering ia dengar. "Apa dia selalu menyerupai suamimu di dalam mimpi-mimpimu?" tanya Sasmita pelan setelah Mayang selesai. Mayang mengangguk pelan. "Dan mimpi itu selalu terjadi di antara pukul 2 sampai 3 pagi. Iya, hampir setiap malam aku bahkan merasa takut tidur sekarang," kata Mayang. Sasmita mengangguk kecil, lalu berdiri. "Kau sedang dihampiri oleh makhluk dari dimensi lain, Mayang. Ia bukan hanya jin biasa. Sepertinya ia sudah menetap cukup lama di tempat tinggalmu. Biasanya makhluk semacam ini terikat pada ruang, dan saat kau datang, energimu menarik perhatiannya. Apalagi akhir-akhir ini kau tidak akur dengan suamimu, kan? Dan kau merasa kesepian. Ya, kesepian itu yang mengundang demit itu untuk masuk ke alam mimpi. Karena sepi itu adalah gerbang yang pertama agar demit itu bisa masuk ke kehidupanmu." Mayang menelan ludah. "Lalu kenapa menyerupai Ardel?" "Ya, itu cara mereka masuk ke pikiran kita, lewat sosok yang paling kita rindukan saat sepi, atau yang emosinya paling dalam diri kita. Dan karena hubunganmu dengan suamimu sedang retak, jin itu pun mengambil bentuk Ardel untuk memancing rasa lemahmu, rasa butuhmu." Mayang memejamkan mata. Semua ucapan Sasmita terasa seperti tamparan keras, tapi anehnya masuk akal. Sasmita duduk kembali dan menggenggam keris geni biru dengan kedua tangan. Ia mulai qomat kamit, membaca doa, sangat pelan dan ritmis. Udara di dalam ruangan terasa berubah, sedikit berat, seperti ada tekanan yang mengelilingi mereka. Setelah beberapa menit, ia pun membuka mata. "Demit itu sudah mulai menempel pada batinmu. Itu kenapa kamu merasa mimpi itu menyenangkan, walau aslinya menyakitkan. Hubungan seperti ini sangat berbahaya, Mayang. Kalau terlalu lama, kamu bisa kehilangan keinginan untuk bangun, atau lebih parah, kamu bisa benar-benar dibawa masuk ke dunianya." Mayang membeku. Apa maksudnya?" "Ruhmu bisa tertarik masuk ke dimensi itu. Tubuhmu tetap di dunia ini, tapi jiwamu hilang. Itu sebabnya kamu bangun dengan rasa sakit dan luka. Ada konflik antara tubuh dan rohmu."
Mayang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu harus apa. Aku takut, tapi juga seperti kecanduan, ingin melakukan lagi di mimpi itu. Sasmita bangkit dan berjalan ke dapur, lalu kembali membawa semangkuk air putih dan bunga melati. Ia menaruhnya di atas meja di depan Mayang. Mulai malam ini, jangan tidur sebelum kamu meminum air ini. Ini air doa, dan basuhkan ke mukamu. Aku akan mulai memantau lewat Brahmangkara. Dia akan membantuku masuk ke dalam mimpi itu. Aku perlu tahu seberapa dalam makhluk itu mengikatmu. Mayang menatap air itu, lalu Sasmita. Apakah kamu yakin bisa membantuku? Tanya Mayang. Sasmita menatap lurus ke matanya, tatapannya tenang, tapi kuat. Selama kamu masih mau melawan dan tidak terseret ke dalam kenikmatan itu, aku yakin bisa. Mayang mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ada secerca harapan. Jalan ini mungkin belum pasti, tapi lebih baik daripada tenggelam dalam mimpi yang manis, namun mematikan. Sasmita menambahkan, malam Jumat Kliwon ini, aku akan mulai ritual pembersihan, tapi kamu harus kuat. Jangan sampai terbuai lagi. Demit atau jin laki-laki semacam ini tidak suka dilepaskan dari manusia yang sudah mereka ikat. Mayang mengangguk. Aku akan bertahan. Dan malam itu saat Mayang meninggalkan rumah Sasmita, langit mulai gerimis ringan, tapi langkahnya terasa lebih pasti. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi setidaknya kini ia tidak sendiri. Malam Jumat Kliwon tiba dengan keheningan yang menekan. Udara di sekitar rumah Sasmita terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata, tengah memperhatikan dari balik pepohonan. Di dalam ruangan yang disiapkan oleh Mayang untuk tempat meditasi yang minim cahaya, Sasmita duduk bersila di depan buhur kecil yang ia bakar. Keris geni biru telah ia letakkan di pangkuannya, diselimuti kain kafan tipis dan bunga melati yang baru saja dipetik dari halaman belakang rumah Mayang. Mayang sudah meminum air doa seperti yang diminta. Ia kini tertidur di kamar sebelah, di ruang khusus yang telah dibersihkan dan dipasangi pagar gaib. Tubuhnya tenang, namun nafasnya sedikit berat, tanda bahwa ia mulai masuk ke dalam fase mimpi yang dalam. Sasmita menutup mata. Ia menarik nafas panjang, membaca mantra yang diwariskan oleh leluhurnya. Perlahan, ruang di sekelilingnya berubah gelap. Geni biru di pangkuannya mulai menghangat, lalu bergetar pelan. Itulah pertanda bahwa Brahmangkara, khodam keris tersebut, mulai membuka gerbang antara dunia sadar dan alam mimpi. Tak lama kemudian Sasmita merasa tubuhnya seperti melayang, terhisap masuk ke dalam pusaran angin yang tidak terlihat. Segalanya memburam, lalu gelap, dan ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di dunia lain. Alam itu tidak sepenuhnya mimpi, tapi juga bukan nyata. Segalanya tampak kabur, namun terasa sangat hidup. Udara lembab dan berbau anyir seperti darah yang mengering. Langit di atasnya merah gelap. Tak ada bintang, hanya cahaya redup yang berasal entah dari mana. Sasmita berdiri di depan rumah yang sangat ia kenal. Rumah Ardel dan Mayang, tapi bentuknya sedikit berbeda, lebih suram. Auranya gelap, berdumut, seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Pintu depannya terbuka perlahan, seolah menyambut kehadirannya. Brahmangkara muncul di samping Sasmita. Wujudnya menyerupai sosok bayangan besar dengan mata merah yang menyala, tetapi aura kehangatan spiritualnya tetap terasa. Ia tidak berbicara dengan suara, melainkan dengan bisikan di dalam batin Sasmita. Dia ada di dalam, bersiaplah. Sasmita melangkah masuk. Lorong rumah itu sunyi, tapi setiap langkah kakinya terasa bergema panjang. Dinding-dinding dipenuhi foto-foto Mayang dan Ardel. Namun wajah Ardel selalu tampak kabur. Hanya satu sosok yang tampak jelas, Mayang, tersenyum dengan mata yang kosong. Di salah satu kamar Sasmita mendengar suara desahan, nafas cepat. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati Mayang atau bayangan dirinya tengah berada di atas ranjang, berbaring dengan sosok pria yang menyerupai Ardel. Namun Sasmita tahu itu bukan Ardel. Sosok pria itu memiliki mata yang terlalu hitam, terlalu dalam, dan kulitnya, meski menyerupai manusia, tampak sedikit licin seperti sisik halus hitam mengkilap. Ketika makhluk itu menoleh, ia tersenyum pada Sasmita
senyum licik, menyeringai dengan gigi-gigi terlalu putih dan terlalu banyak. "Datang juga kau," katanya, suaranya mendesis. "Aku tahu kau akan mencariku." Mayang tampak tak sadar, wajahnya tenang, namun tubuhnya bergerak seperti dalam trans. Jin itu membelai wajahnya dengan penuh kasih, lalu menatap Sasmita seperti seekor ular menatap mangsa. "Kau sudah keterlaluan, menyusahkan," ucap Sasmita datar. "Aku menyembuhkan," jawab Jin itu dengan tawa kecil. "Kau tak tahu betapa muramnya hidup perempuan ini. Ditolak, diabaikan, dan dihianati oleh suaminya. Aku datang, memberinya kasih, memberinya kenikmatan. Kau malah menghilangkanku darinya." "Aku tidak datang untuk tawar-menawar," ucap Sasmita tegas. "Kau telah melampaui batas." Jin itu berdiri dari ranjang. Tubuhnya perlahan berubah, tingginya bertambah, kulitnya menjadi abu-abu gelap, matanya menyala merah. "Aku adalah penunggu rumah itu, manusia. Sebelum mereka pindah, rumah itu adalah milikku. Aku hanya mengambil hakku kembali. Dan aku melihat wanita ini kesepian. Aku tertarik untuk masuk ke dalam hidupnya." Brahmangkara bergerak maju, aura panasnya menyebar seperti kobaran api tak terlihat. Jin itu mendesis dan mundur beberapa langkah. Suara retakan mulai terdengar dari dinding kamar. Alam mimpi itu mulai bergetar oleh kehadiran kekuatan Brahmangkara. Namun, sebelum Sasmita melangkah lebih jauh, Jin itu berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih lirih, lebih terluka. "Kau tahu mengapa aku begitu lekat pada perempuan itu?" tanyanya lirih. "Karena aku melihat dirimu dalam dirinya kesepian." "Tidak dicintai. Kau sendiri, manusia dungu, duduk malam-malam di rumah. Tidak ada yang menyentuhmu, tidak ada yang memelukmu. Aku memberinya sesuatu yang tak pernah kau punya." Sasmita terdiam sesaat. Perkataan Jin itu menyentuh titik luka dalam dirinya. Luka yang selama ini ia pendam jauh-jauh. Tapi ia segera menguatkan hati. Ia tahu itu hanyalah trik cara makhluk itu menanam keraguan. "Aku memang sendiri, tapi aku tidak memperkosa mimpi orang lain untuk merasa hidup." Jin itu meraung marah, lalu menyerang. Tapi sebelum ia menyentuh Sasmita, Brahmangkara melesat dan menghantam makhluk itu dengan cahaya biru menyilaukan. Tubuh Jin itu terpelanting ke dinding dan meleleh sebagian sebelum menyatu kembali, tapi kini ia terlihat lebih lemah. "Lepaskan perempuan itu," kata Brahmangkara dalam suara batin yang menggema keras. Jin itu mengerang. "Dia sendiri tidak mau dilepas. Dia butuh aku. Dia memanggilku. Dia membukakan pintu." "Karena kau memperdayanya dalam mimpi," sahut Sasmita. "Mulai sekarang, gerbang itu akan kututup." Sasmita mengangkat keris gede biru, dan bilahnya terpancar cahaya kebiruan yang membentuk pagar cahaya. Maya yang terbaring perlahan ditarik keluar oleh Brahmangkara. Tubuhnya diselimuti oleh sinar yang melindungi. Sang Jin menatap Sasmita dengan benci, namun tidak bisa bergerak mendekat. Ia mencakar udara, meraung keras. "Kalian pikir ini selesai? Aku akan menunggunya. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi, karena bagian dari dirinya sudah jadi milikku." Dengan satu hentakan keras, Sasmita menancapkan geni biru ke lantai dunia mimpi. Getaran keras merambat, dan semuanya mulai runtuh. Dinding pecah, lantai terbelah. Dunia mimpi itu mulai terurai seperti debu, dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Sasmita kembali ke raganya, terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi punggung dan wajahnya. Keris geni biru masih dalam genggamannya. Kini dingin kembali. Mayang, yang tidur di kamar sebelah, kini tampak lebih tenang. Nafasnya lembut. Tak ada lagi gelisah. Tak ada lagi luka yang muncul di tubuhnya. Tapi Sasmita tahu, makhluk itu belum menyerah, dan ikatan mereka belum sepenuhnya putus. Di malam berikutnya, Mayang duduk diam di sudut ruangan depan. Tatapannya kosong. Meski tubuhnya sudah mulai terasa lebih ringan sejak kejadian malam itu, tapi ia tahu gangguan itu belum benar-benar hilang. Malam tadi, sesosok bayangan berdiri di sisi tempat tidurnya, tak menyentuh, hanya mengawasi. Tapi tatapannya, tatapan rindu yang mengerikan. Mayang menggigil tiap kali mengingatnya. Sasmita membuka gulungan kain kafan kecil, mengeluarkan benda-benda pusaka.
segenggam garam kasar, bunga 7 rupa, minyak cendana, dan segenggam daun bidara. Benda itu sudah didoakan. Di sampingnya terbaring keris geni biru yang saat ini terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan amarah. Ritual ini harus dilakukan sebelum tengah malam, gumam Sasmita sambil mulai mengguratkan garis pagar menggunakan garam dan campuran daun bidara. Ia mengelilingi kamar tidur Mayang terlebih dahulu, membentuk lingkaran pelindung yang akan menjadi batas antara dunia nyata dan gangguan makhluk astral. Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi, ucapnya tegas kepada Mayang. Perempuan itu hanya mengangguk pelan. Jam menunjukkan pukul 23:07 saat Sasmita mulai memusatkan diri di halaman rumah. Ia mengenakan sarung hitam dan ikat kepala putih. Di tangannya, sarung geni biru bersandar tenang. Sementara asap dupa membumbung di 4 penjuru rumah. Di sudut-sudut, ia telah menanamkan paku besi yang direndam air doa, dililit benang merah dan kuning, tanda batas antara rumah dan dunia luar. Sasmita duduk bersila, menyalakan lilin putih di 8 arah mata angin. Mantra mulai dilafalkan, lirih dan lambat, tapi makin lama makin dalam. Suara malam berubah, angin mendesir lebih keras. Pepohonan di sekitar bergoyang meski tak ada angin besar. Asap buhur menari, membentuk pusaran kecil di atas kepala Sasmita. Tiba-tiba, seekor burung hantu berteriak dari kejauhan. Teriakannya nyaring panjang, seperti jerit kematian. Mayang yang duduk dalam lingkaran pelindung memeluk tubuhnya erat-erat. Ia merasa hawa dingin merambat dari kaki ke tengkuk, dan sekelebat bayangan hitam mulai tampak di balik jendela. Sasmita membuka mata. Pandangannya tajam, ia tahu makhluk itu datang. Ia menancapkan geni biru ke tanah. Seketika lingkaran api biru menyembur mengelilingi rumah. Hanya bisa dilihat dari mata gaib. Tak membakar, tapi menjalar seperti ular api yang tak bisa dilihat mata biasa. Cahaya dari keris itu menyala hingga ke ujung genteng, lalu turun ke bawah tanah. Duh Gusti, isinake kulo, nyegel rumah iki saka gangguan gaib, dari makhluk yang tak tahu batas, dari cinta yang salah arah. Makhluk itu meraung. Suaranya dalam dan bergaung, bukan hanya terdengar di telinga, tapi langsung menusuk ke dalam batin. Mayang menutup telinganya, tubuhnya bergetar, namun ia tetap dalam lingkaran. Ia melihat bayangan itu memanjat dinding, merayap seperti laba-laba, menempel di langit-langit rumah. Mayang, suara itu mendesah dari luar jendela. Buka pagar ini, aku hanya ingin bersamamu 1 malam saja. Mayang menatapnya. Sejenak tatapan itu menggoda, tapi ia menggigit lidahnya sendiri, menyadarkan dirinya dari pengaruh halus makhluk itu. Sasmita berdiri dengan suara keras. Ia membaca doa terakhir. Atas izin Tuhan, atas kuasa leluhur, atas restu langit dan bumi, aku pagar tubuh Mayang, aku pagar rumah ini, aku batasi kekuatanmu. Tak ada lagi tempat bagimu di sini, demit, ucap Sasmita. Cahaya dari geni biru menguat, tanah bergetar. Sasmita mengangkat keris ke langit, lalu menancapkannya ke lantai sekali lagi. Cahaya itu melesat seperti petir ke 8 penjuru rumah. Petir biru menghantam sudut-sudut atap dan menembus di dalam tanah. Getaran hebat membuat kaca-kaca jendela bergetar, dan suara lolongan makhluk itu berubah jadi jeritan kepanasan. Makhluk itu meronta, tubuhnya tampak meleleh oleh cahaya yang makin menyengat. Ia merayap mundur, tertatih, dan akhirnya melesat ke balik pohon beringin di kejauhan. Tidak sepenuhnya lenyap, tapi diusir, disekat, dan ditolak masuk kembali. Sasmita terjatuh duduk, nafasnya terengah, tubuhnya seperti habis ditarik dari dalam api. Geni biru kini tenang kembali, namun panasnya masih terasa di telapak tangannya. Mayang mendekatinya, masih dengan tubuh gemetar, tapi wajahnya mulai tenang. Apakah dia benar-benar pergi? Tanya Mayang pelan. Sasmita memejamkan mata, lalu membuka kembali. Untuk saat ini, dia tidak akan bisa masuk lagi ke tubuhmu. Rumah ini juga sudah tertutup dari jalurnya. Sudah aku segel. Tapi hati-hati. Kapanpun dia masih menunggumu lengah. Jangan beri dia celah. Jangan terpikat lagi oleh ingatan yang manis. Karena itulah pintu yang paling mudah bagi mereka masuk. 3 hari telah berlalu sejak ritual pemagaran tubuh dan rumah dilakukan oleh Sasmita. Rumah Mayang terasa berbeda.
Lebih sunyi, lebih damai, tentrem. Tidak ada lagi suara langkah di tengah malam. Tidak ada lagi hembusan nafas di tengkuk. Dan yang paling penting, tidak ada lagi mimpi tentang Ardel yang menyentuhnya dengan kelembutan aneh itu. Namun semua ketenangan itu terasa rapuh. Hanya lapisan tipis yang memisahkannya dari teror yang bisa muncul lagi kapan saja. Karena itu saat Sasmita menyarankan agar Mayang pindah rumah, bahkan meninggalkan Ardel sepenuhnya, ia tak membantah. Ia hanya butuh waktu. Dan pada pagi ketiga setelah ritual, waktu itu tiba. Mayang duduk di ruang tamu dengan koper kecil di sisinya. Tak banyak barang yang ia bawa, hanya pakaian secukupnya, beberapa dokumen dan foto almarhum ibunya. Selebihnya kenangan tentang rumah itu, tentang Ardel, tentang jin yang menyamar jadi suaminya, ia tinggalkan. Sasmita berdiri di depan pintu. Ia tak banyak bicara, hanya mengamati perempuan itu dengan pandangan berat. Ada rasa iba, juga kekaguman. Perempuan seperti Mayang, kuat tapi terluka. Tak banyak orang bisa bertahan jika mengalami apa yang ia alami. "Kau yakin sudah siap?" tanya Sasmita akhirnya. Mayang mengangguk tenang. "Kalau aku terus di rumah ini, aku seperti berdiri di lubang yang tak pernah selesai digali. Pelan-pelan tenggelam. Aku harus keluar sebelum tanahnya menutup." "Ardel tahu kau pergi? Aku tak peduli lagi. Beberapa hari lalu, aku tahu dia ternyata memang punya wanita lain. Selama ini aku sibuk merasa bersalah. Ternyata, dia yang lebih dulu membiarkan rumah tangga kami runtuh." Sasmita mengangguk. "Kau tidak salah, Mayang. Dia yang pergi, bukan kau." Mayang tersenyum kecil, lalu berdiri. Mereka berjalan keluar, melewati pagar rumah yang baru saja dirapal mantra pelindung. Sasmita menoleh sekali lagi pada rumah itu, lalu menyelipkan sehelai janur yang telah didoakan di depan pintu, sebagai penutup terakhir, sebagai pamit kepada penunggu lama. Mobil sewaan yang membawa Mayang melaju pelan meninggalkan gang kecil itu. Dalam kaca spion, rumah itu semakin mengecil, lalu hilang dari pandangan. Mayang menetap di rumah sewa baru, di pinggiran kota, tak jauh dari tempat tinggal sepupu jauhnya. Rumah tua bergaya limasan dengan halaman cukup luas dan pohon randu yang rindang. Aneh, tapi sejak pertama kali menginjakan kaki ke sana, Mayang merasa jauh lebih ringan. Tak ada beban yang menempel di punggung. Tak ada tatapan yang mengintai dari balik bayangan. Malam pertamanya di rumah baru, Mayang memutuskan untuk melakukan pengajian terlebih dulu. Dan setelahnya tidur lebih awal. Ia mematikan lampu, memeluk bantal, dan memejamkan mata. Rasa takut masih menyelinap, tapi tak sebesar dulu. Ia bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi danau. Airnya tenang, memantulkan cahaya bulan. Di seberang, sosok Ardel berdiri, atau sesuatu yang menyerupainya. Tapi kali ini, Mayang tak tertarik untuk mendekat. "Mayang." Suara itu memanggil, lembut dan menggoda. Wajahnya seperti Ardel, senyumnya pun, namun matanya bukan milik manusia. "Aku sudah bukan milikmu," kata Mayang di dalam mimpi tegas. Suaranya mantap untuk pertama kalinya. Sosok itu menatapnya lama. Kemudian wajahnya retak, perlahan berubah menjadi bentuk aslinya. Sebuah wajah datar dengan kulit seperti lilin, bermata merah, memiliki taring, mata tak berkedip, dan bibir hitam tanpa kurat. "Aku hanya ingin kau bahagia bersamaku." "Kau menyakiti aku dengan caramu sendiri. Pergilah, kau bukan bagian dari hidupku sekarang. Pergi!" Danau itu bergetar, lalu mulai mengering. Sosok itu terjatuh, terseret dalam pusaran yang muncul di tengah-tengah air. Ia berteriak, jeritanya tak lagi menggoda melainkan penuh amarah. Mayang menatapnya tanpa gentar, hingga suara itu lenyap ditelan gelap. Ia terbangun dengan nafas berat, tapi tak ada basah, tak ada lebam, tak ada bekas di leher, tak ada jejak gaib, hanya keringat dingin dan perasaan lega yang sulit dijelaskan. Pagi itu, Mayang menghubungi Sasmita. "Aku mimpi lagi," katanya. "Tapi kali ini aku bisa menolaknya." Lalu dia lenyap. Sasmita hanya menjawab dengan pelan, "Itu pertanda kau sudah melepaskan, bukan hanya rumah, tapi juga rasa bersalah dan keterikatan yang tak sehat. Kau berhasil." Waktu berjalan, beberapa minggu berlalu dan kehidupan Mayang perlahan menjadi normal kembali.
ia mulai bekerja sebagai penulis lepas dari rumah, mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang membantunya berdamai dengan masa lalu. Suatu siang saat menyiram tanaman, seorang wanita tua tetangga sebelah menghampiri pagar. "Nak Mayang, ibu lihat tiap malam lampu kamarmu padam tepat jam 9. Mayang tersenyum. "Iya bu, belajar dari pengalaman bu." Si ibu tertawa kecil. "Bagus, rumah ini memang cocok buat orang yang ingin memulai hidup baru. Sebelum kamu, yang tinggal di sini juga perempuan muda. Katanya ia sedang lari dari sesuatu. Entah apa, tapi setelah tinggal di sini, dia sembuh." Mayang menatap rumah itu. Pohon randu di belakang rumah bergoyang lembut. Mungkin memang rumah itu punya cara sendiri menyembuhkan luka. Satu-satunya hal yang menggantung hanyalah perceraian dari Ardel. Tapi prosesnya pun berjalan lancar. Pria itu tak banyak bicara saat surat perceraian dikirimkan lewat pengacara. Ia menandatanginya dalam diam, bahkan tak mencoba meminta maaf. Mayang tahu, itu sudah cukup. Ia tak perlu kata-kata dari orang yang telah meninggalkannya, bahkan sebelum rumah tangga itu benar-benar usai. Setelah perceraian resmi, Mayang mengirim pesan singkat pada Sasmita. "Sudah selesai, aku benar-benar bebas sekarang, dan aku hidup tentram." Sasmita hanya membalas, "Kau memang seharusnya bebas dari awal. Semangat ya." Beberapa bulan setelah semua selesai, Mayang mengunjungi Sasmita di rumahnya sebagai ucapan terima kasih. Membawa 2 bungkus nasi liwet dan teh botol, mereka duduk di teras mengobrol seperti 2 sahabat lama yang pernah menyeberangi badai bersama. "Aku sering mimpi belakangan ini, Sas," kata Mayang sambil menyeruput teh. "Tapi bukan mimpi buruk, mimpi biasa. Tentang sawah, tentang ibuku, tentang aku berlari di padang." Sasmita tersenyum. "Itu karena mimpimu sudah bersih, tidak lagi dijadikan pintu masuk oleh makhluk lain. Pertahankan, dijaga pintunya ya, jangan sampai lengah." Mayang menoleh, memperhatikan wajah Sasmita. Lelaki itu masih sama, tenang, sedikit muram, tapi penuh wibawa, seperti kayu tua yang sudah lama tertanam di tanah. "Sasmita, terima kasih ya." "Untuk apa?" "Untuk tidak menyerah bantu aku, bahkan saat aku sendiri hampir menyerah." Sasmita tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit, membiarkan angin sore menyapu wajah mereka. "Kadang, yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan sedikit lebih lama dan memberi ruang pada diri sendiri untuk sembuh," katanya pelan. Mayang mengangguk, lalu tersenyum, bukan karena ingin menutupi luka, tapi karena benar-benar bahagia sekarang. Di kejauhan matahari mulai turun menyisakan warna keemasan di langit barat. Cahaya yang hangat, bukan panas. Cahaya yang menjanjikan esok yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Mayang percaya malam tak lagi menakutkan. Ia bukan lagi milik kegelapan. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih sudah menyimak di sini. Terima kasih untuk penulisnya, Arai Aisyah. Demikianlah sebuah kisah Demit Perupa Suami. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.